saya Umi Iva. Hari ini kita akan sharing tentang ice breaking atau jeda penghilang jenuh kepada anak TK dengan tema tanaman. Jadi seperti kita tahu, bagaimana kita tahu ya, anak-anak itu tingkat kefokusannya lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Jadi rata-rata fokus mereka itu untuk melakukan satu hal itu hanya sekitar 10 menit, dan setelah itu mereka seasik apapun mereka akan merasa jenuh, apalagi ketika belajar. Untuk itulah perlu adanya ice breaking, dan tentunya biar nyambung dengan apa yang kita ajarkan, kita kasih ice breakingnya yang sesuai dengan tema. Jadi ice breaking itu menurut istilah ice breaking itu es itu es ya, ice itu es, break itu pecah, hancur, jadi memecahkan kebekuan. Ketika anak sudah jenuh, cirinya anak sudah nggak fokus itu apa? Mereka ribut sendiri, mereka gaduh sendiri, ada yang ganggu temennya, ada yang jahilin temennya, terus ada yang lari-larian, ada yang naik meja dan segala macam. Dan memang itulah sifat alami mereka. Jadi anak-anak itu ya seperti itu. Mau bagaimana lagi, tinggal kita aja yang mengolah kelas itu, membuat anak kembali semangat dan kembali fokus lagi. Itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita sebagai pemangku belajar, sebagai pembimbing mereka gitu. Jadi anak nggak bisa dikata harus gini gitu, nggak bisa, karena mereka masih anak-anak. Dimarahin pun mereka belum ngerti gitu. Jadi kita buat asik aja. Bagaimana caranya biar kelas tetap asik gitu? Karena kalau kelas udah nggak nyaman, kalau kelas udah gaduh, kita ngomong sendiri, anaknya ngomong sendiri sama temennya. Kita ngasih tema, kita ngasih pembelajaran, kita cerita, mereka juga cerita sama temennya. Gitu. Kita ngobrol, kita seru, kita sedang fokus, kita konsentrasi menyampaikan materi, mereka main-mainan, mereka lari-larian, ribut, ngegangguin temannya. Kan kita juga bete ya Bun ya, sebagai guru kita juga pasti merasa gitu kan ya, tapi semua itu bisa diatasi karena karena kita udah sering menghadapi anak, kita tahu gitu anak ini seperti apa harusnya. Nah jadinya kita salah satu untuk memecahkan kejenuhan tersebut dengan ice breaking. Dan untuk kali ini saya akan share gitu, ice breaking dengan tema tanaman. Kita akan menyanyikan lagu Pohon Mangga. Pohon Mangga kita kenalkan, kita ajak anak-anak berdiri. Ayo anak-anak kita berdiri dulu. Ketika ada yang lari-larian, ada yang gelitikin temennya, ada yang ngobrol gitu, kita kasih tepuk dulu. Kita berdiri dulu yuk, kita jadi pohon mangga yuk. Kita pura-pura jadi pohon mangga yuk. Siapa yang tahu pohon mangga? Siapa yang di rumah punya pohon mangga? Siapa yang suka makan buah mangga? Nanti anak-anak akan ngikutin kita dengan sendirinya. Kita suaranya, volumenya kita naikin dikit, biar mereka yang tadinya lari-larian, yang tadinya nyoret-nyoret buku temennya, yang tadinya ngobrol, fokus ke kita. Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini batangku dan ini dahanku. Jika ditebangku akan tumbang ke kanan, krek krek krek, tumbang ke kiri, krek krek krek, tumbang ke depan, krek krek krek, tumbang ke belakang, krek krek krek. Jadi Bunda, dalam ice breaking tadi, dalam lagu Pohon Mangga itu, selain kita mengajak anak untuk jeda sejenak, rehat dari segala kegiatan belajar mereka, selain untuk bisa mengembalikan fokus dan menghilangkan rasa jenuh mereka, merelakskan badan, merelakskan anggota tubuh yang tangan mulai terasa capek dan pegal gitu, gerakannya itu bisa untuk merelakskan. Jadi dalam lagu Pohon Mangga tadi itu dia ada konsep tinggi, ada konsep besar. Jadi kita peragakan gerakan tinggi, besar, terus mengenalkan bagian-bagian dari tanaman pohon. Ada batang dan ada dahan. Jadi setelah itu
ada juga tentang konsep kanan dan kiri ya, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi dalam itu pun, dalam lagu sesuai dengan dunia anak itu memang bermain sambil belajar. Dalam bernyanyi pun, dalam gerakan apapun kita selipkan pembelajaran. Jadi mereka menerima hal baru, menerima pengetahuan baru tanpa merasa mereka itu sedang belajar. Ya, hasilnya akan mudah diingat untuk anak. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan untuk di-share sebanyak-banyakan ke media sosial bunda-bunda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.